Siapapun mereka, ketika napas dan rasa masih berada dalam dirinya, berarti punya hak hidup di dalam kehidupannya. Hal yang beda itu kehormatan, wajib dan patut kita menghormati perbedaan. Indonesia is the great country in the world, a place where we can find a life, peace, and soul. Let's stick together to keep diversity of the unity. Here we are. Padha seger waras slamet lur dulur, kasembatan kabeh sedulurku sebangsa dan setanah air. Muga-muga padha waras kabeh. Sadurunge aku nerusa konten-konten iki ning titipan saka dulur saka Surabaya, iki madu bawang lanang. Kanggo mulih imunitas tubuh iki ndadekno kuat. Ora gampang kena corona, ora gampang kena penyakit. Menawa kepengin tuku iki ning nggone Shopee, ning nggone Lazada eneng. Terus sing siji ning nggone Tokopedia. Barangkali minat langsung hubungi ning kono, langsung teko omah dikirim. Ya wis iki cukup madune. Iki apa terus konten sing wis kelakon sing durung kebahas mengenai hak uripe menungso. Kita hidup di dunia ini punya hak hidup, dan hak hidup itulah yang perlu dipertanggungjawabkan. Barangkali sudah banyak yang paham di mana ya hak hidup kita. Kita punya hak di dalam hidup ini. Contoh, ada orang hidupnya di kolong jembatan, tapi masih bernapas dan masih bisa merasakan. Jelas dia masih punya hak hidup. Ada orang yang mewah, jabatan tinggi, harta benda, kekayaannya melimpah ruah, akan tetapi sudah ditinggalkan hawa dan rasa. Mereka sudah nggak punya hak hidup di dalam kehidupan ini. Maka berdasarkan kearifan lokal Jawa, nenek moyang kita itu mengajarkan manusia itu harus kenal hak hidup dan dipertanggungjawabkan. Siapapun mereka, ketika napas dan rasa masih berada dalam dirinya, berarti punya hak hidup di dalam kehidupannya. Itu siapapun bisa melakukan apa aja karena hawa dan rasa. Maka saudara-saudaraku, mari kita merenung, mencermati, dan merasakan. Kita renungi semenjak kita dilahirkan sampai hari ini, kita berada di dalam kehidupan ini atas dasar hawa dan rasa. Untuk itulah nenek moyang kita mengajarkan, apapun perjalanan Anda dan dimanapun, itu tetap bersamaan dengan hawa dan rasa. Maka di situ kita tertuntut untuk saling membutuhkan kepada sesama ini. Maka kehidupan ini yang dicari jelas kebutuhan, karena rasa dan hawa itu tertuntut untuk saling membutuhkan. Kearifan lokal berdasarkan Jawa ini, kita semua tertuntut untuk pertama melakukan kerja bakti. Kerja bakti itu bersih desa. Tanpa diperintahkan, kita punya tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, kita diperintahkan untuk gotong royong, karena kehidupan ini memiliki hak yang sama. Maka hakmu itu dipertanggungjawabkan. Kita punya hak untuk bernapas. Jelas yang digunakan untuk napas, yang dicapai di dalam pernapasan itu mesti hawa. Pertanggungjawabkanlah dirimu seperti perjalanan hawa yang selalu dibutuhkan banyak orang.
dibutuhkan kehidupan. Semua tanpa hawa tidak punya hak untuk melakukan kehidupan di dalam diri ini. Jadi perbanyaklah rasa syukur. Karena hawa ini kita mampu berarti, karena hawa ini mampu bisa mengartikan diri terhadap siapapun dan kepada siapapun. Patut kita syukuri. Siang malam hawa ini selalu berada. Decak jantung kita ini berjalan. Di dalam darah kita ada oksigen. Kearifan lokal Jawa mengajarkan anak cucunya, mbok yo lakune koyok hawa, yang artinya berjalan seperti hawa itu melakukan sesuatu hal yang tanpa pamrih. Lakonono koyok dene rasa, jalani seperti rasamu. Apapun rasa ini tetap adil. Jadi cabai pedes saya makan, dimakan orang lain pun tetap pedes. Di situ orientasi rasa di dalam diri ini selalu sama kepada siapapun. Jadi hak hidup adalah hawa dan rasa. Dipertanggungjawabkan. Yang dinamakan keadilan itu betul-betul sama kepada siapapun, tidak ada perbedaan. Kita harus tunduk patuh kepada hukum. Kita harus taat kepada aturan. Karena perjalanan adil sebenarnya sebelum ada budaya-budaya yang masuk, nenek moyang kita ini, khususnya suku Jawa, itu meyakini dan percaya adanya hawa dan rasa. Dan itu dijadikan perilaku di setiap harinya. Saling membutuhkan, saling memahami, saling mengerti. Jadi perbedaan itu saling dihormati. Jangan karena beda. Perbedaan kita di dalam kehidupan memang banyak sekali. Banyak perbedaan. Akan tetapi ketika kita mau merenung secara dalam di realitas kehidupan manusia, itu jelas berpedoman pada hawa dan rasanya. Jadi nenek moyang kita mengajarkan kepada kita ini hal yang beda itu kehormatan, wajib dan patut kita menghormati perbedaan. Ini perjalanan manusia. Manusia itu nek Jawane manungsa, mapan nunggal ing sasana. Perbedaan ini mapan nunggal. Kita menyatu dalam satu pemerintahan, kita menyatu dalam satu aturan, kita menyatu dalam satu adat. Mapan nunggal ing sasana. Di dalam sasana kita ini ragam. Mungkin satu kampung ini ada beberapa agama yang berada di desa sini, ada beberapa aliran kepercayaan di desa sini. Akan tetapi mereka semua adalah manusia. Mari kita merenung bersama. Kita kenapa selalu bersyukur dengan kondisi apapun? Karena hawa ini masih berpihak dalam diri kita. Apapun yang menimpa kita, apapun keadaan kita, kita harus mempertanggungjawabkan rasa. Rasa akan selalu adil di dalam dan terhadap siapapun. Kepada dan terhadap siapapun rasa ini akan selalu adil. Jadi orientasikan diri Anda seperti perjalanan hawa dan rasa. Di situ ketika Anda merenung di dalam diri manusia tidak ada kelebihan apapun. Hari ini yang Anda miliki, hari ini yang Anda derita, semua berakhir berdasarkan hawa ini terpisah. Maka di situ tetap ada akhirnya. Sebelum kita diakhiri, minimal manusia sudah mampu mempertanggungjawabkan kehidupan. Yang mana kurang lebihnya ketika kita harus tertuntut bersyukur tadi, semua ini ada artinya karena hawa dan rasa ini. Semuanya ada artinya.
Jadi ketika aku tuh punya apapun, ketika hawa sudah tidak berpihak, menjadi tidak berarti. Jadi saudaraku semuanya, mari kita mulai merenung, menggali. Ini berdasarkan kearifan lokal Jawa. Jadi orang Jawa itu menyatakan nenek moyangmu nggak mungkin hadir lagi karena sudah mati, sudah meninggal. Kalimatnya tilar dunya, ditinggal. Lantas setelah ditinggal, kemana ya saya? Ini sulit kalau kita bedah dengan rasional kemanusiaan, karena di situ masuk di dalam abstrak, tidak pernah bisa dijelaskan. Akan tetapi di situ manusia tertuntut untuk bisa menghayati diri. Mungkin mobil ini bisa berarti, bisa kita naiki, yang naiki itu masih bernapas, terkecuali ambulan. Ambulan itu orang mati ya naik mobil. Tapi saya rasa orang yang mati sudah tidak bisa merasakan ambulan tadi. Jadi mari kita bersyukur Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita panjang umur, telah memberikan kita hawa yang senantiasa setia kepada diri kita, mulai hidup sampai hari ini tidak pernah terpisah. Jangan sampai engkau lupakan hawamu itu, dan jangan sampai engkau lupakan rasamu itu. Kita hidup di dalam kehidupan wajib mengenal diri yang bersumber dari rasa dan hawa. Jadi ketika konten-konten berikutnya Ki Bento itu selalu hawa dan rasa. Ya masalahnya itu materi utama untuk kita memahami diri sumbernya dari hawa dan rasa. Mungkin bahasa beda, adatnya beda, kesukuannya beda, akan tetapi sandaran hidup di dalam kehidupan ini tetap rasa dan hawa. Itu kepada siapapun dan untuk siapapun saya rasa sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita itu pendapat, prinsip, pedoman, itu yang beda. Karena di dalam kehidupan ini ada sosial kemanusiaan yang masing-masing itu menyatakan kebenarannya. Mari kita merenung untuk menjadi satu di dalam kehidupan ini, apapun ajaranmu, apapun aliranmu, apapun agamamu. Hak hidup ini penting sekali kita pertanggungjawabkan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan hak hidup? Pertama, kita harus selalu bersyukur dengan kondisi apapun, karena hawa ini tidak pernah beli. Menyatu di dalam diri, menyatu di dalam kehidupan kita. Renungi, hawa ini utama dibanding yang lain. Dibanding harta, kekayaan, keahlian, posisi, jabatan, hawa ini sangat penting sekali. Nomor dua, rasa. Kenapa rasa nomor dua? Karena tanpa hawa, rasa ini sudah tidak berfungsi di dalam kehidupan ini. Perlu kita bersyukur bahwa hawa ini tidak pernah butuh apapun, tapi hawa selalu dibutuhkan dalam kehidupan. Ketika kita renungi sandaran hawa ini dari mana, hawa ini awal akhirnya di mana, kok bisa terpisah dalam diri manusia. Jadi kita ini ketika sudah sakit, rasa kita sudah merasakan nggak karu-karuan, nggak enak, kondisi fisik nggak kuat, ini berpotensi hawa pisah dengan kita. Mumpung hawa ini masih berada di dalam diri, rasa kita masih sehat, mari kita berbuat yang berarti bagi siapapun. Kita awali dari kepedulian. Banyak yang perlu kita pedulikan. Pertama, kita peduli pada dosa dan salah kita sendiri. Kadang-kadang saya sendiri ini lupa dengan salah dan dosaku.
dan semoga saudara-saudaraku yang mendengarkan ini tidak seperti saya. Saya lupa dengan salah dan dosaku. Sampai saya tobat itu dengan cara apa ya? Kita mencoba bertobat itu dengan cara seperti ini. Seperti ini, saya tidak pernah paham diampuni apa belum ya. Ini sulit kita untuk tahu dan sulit kita untuk paham. Akan tetapi kita wajib percaya bahwa Tuhan itu maha segalanya, maha pengampun, maha pengasih. Yakinilah apa yang sudah engkau yakini, yang menjadi sandaran iman Anda, itu dijadikan tongkat untuk landasan kita bertobat. Minimal saudara-saudaraku semua itu ada iman, ada kepercayaan kepada Tuhan. Syukur kalau kita bisa mencintai Tuhan yang memberikan tanpa imbalan, diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diberikan napas yang tanpa beli. Kita syukuri nikmat yang diberikan. Lantas kita mengagungkan nama Tuhan, menyembah dengan tulus, ikhlas, dan selalu berbakti. Syukur kalau kita jadi manusia sanggup menjauhi larangannya, menaati apa yang menjadi perintahnya. Jadi hak hidup menurut kearifan lokal Jawa ini, di situ didasarkan kepada kita semua ada hawa dan rasa. Apapun dunia ini bisa menjadi arti. Anda bisa mengartikan ketika hawa dan rasa ini ada dan berada di dalam dirimu. Maka mari kita peduli kepada diri kita sendiri, kepada keluarganya, kepada lingkungannya. Apa yang kurang dalam diri kita sendiri ini? Ini kalau saya pribadi, aku seringkali kehilangan kesadaran. Kesadaran di dalam realitas kemanusiaan ini seringkali saya hilang. Karena imajinasiku selalu berjalan, memiliki bayangan gambaran yang tidak jelas. Seakan-akan saya menginginkan suatu hal itu harus bisa terbeli, menginginkan ini saya harus bisa terbeli. Tapi saya belum punya keinginan yang kuat untuk menobati segala salah dan dosaku. Maka dari sinilah mari kita mengawali, mengartikan diri kita sesuai dengan hak hidup. Hak hidup ini yang wajib kita pertanggungjawabkan kepada siapapun. Aku yakin dengan cara apapun Anda bertuhan, ketika dasarnya itu percaya dan yakin, akan nyampe tujuannya. Jadi nenek moyangku meninggalkan ini semua menuju Tuhan yang Maha Esa itu harus lebih awal mensyukuri nikmat yang diberikan, sehingga Anda memiliki pedoman yang kokoh, pedoman yang kuat, imanmu kepada Tuhan segalanya. Akan tetapi ketika kita tidak memahami diri kita sendiri, diriku ini siapa di dalam kehidupan ini, bagaimana kita akan mengenali jati diri? Dirinya aja kita nggak kenal. Ini ada orang yang baik, ada orang yang pinter, tapi dikatakan orang lain nggak tahu diri, itu berarti salah. Maka tuntutan pertama berdasarkan wejangan-wejangan dari nenek moyang kita, kearifan lokal, kenalilah dirimu untuk menuju jati dirimu. Kita merenung diriku ini siapa. Yang sering terjadi nama disebut, saya Ki Bento, saya Waryo. Itu nama ini setelah ditinggalkan hawa dan rasa, nama ini kemana? Akan ikut terkubur juga. Akan tetapi pertanggungan jawab kepada rasa ini akan selamanya. Jadi banyak orang mengatakan di sana ada siksa neraka, di sana ada surga. Ini realitas kemanusiaan. Ketika disiksa di neraka masih merasakan sakit,
Berarti rasa ini tetap akan mengikuti sampai ke akhirat kita nanti. Ketika surga katanya nikmat. Banyak orang menyatakan di surga itu ada kenikmatan. Jadi rasa kita tanpa jasad pun kita tetap menemukan nikmat tersebut. Ini saya simpulkan sendiri. Ketika aku tidur mimpi, di dalam mimpiku itu saya rasa sudah membawa jasad saya ini. Aku tidak memikirkan jasadku tidur kemana. Aku tidur di Surabaya atau tidur di Blora. Ketika mimpi, bagaimana ketika mimpi tersebut aku nggak bangun? Mungkin akan itu yang saya rasakan. Jadi saudara-saudaraku, ketika mimpi itu coba direnungi. Saman merasakan berjasad apa tanpa jasad ketika mimpi? Padahal jasadmu tetap tidur. Ini perlu kita sadar bahwa setelah jasad tetap ada kehidupan. Seperti contoh mimpi itu setelah jasad, itu tetap merasakan sudah bersama jasad. Mimpi di hutan, ya kayaknya kita jalan sudah bersama jasad ini. Mimpi dikejar anjing lari, rasanya sudah bersama jasad. Mimpi kencing itu rasanya juga sudah bersama jasad, sampai ngompol kejadiannya. Padahal jasadmu tidur. Kita merenungi ketika tidur kami nggak mimpi. Nggak mimpi sama sekali. Siapa yang berada di dalam jasad saya? Mungkin tinggal perjalanan hawa. Renungi hawa ini sangat setia sekali kepada manusia. Dan manusia inilah di situ yang diharapkan untuk berarti bagi kehidupan dunia. Karena manusia ini makhluk yang terakhir, makhluk yang paling pinter. Akan tetapi kadang-kadang kepandaian manusia itu seringkali lupa pada hak hidup, tapi ingat pada hak yang menguntungkan, hak untung. Sehingga di dunia ini berlomba-lomba dan tergesa-gesa ingin sukses, ingin berhasil, ingin bisa apapun. Tapi coba keinginan itu bagaimana bisa tercapai? Rumah tangga siapapun, kepada siapapun, manusia di dalam kehidupannya tidak lepas dari problem. Pasti punya masalah. Mari kita merenungi bareng-bareng, kita merenungi, sama-sama merenungi, mencermati. Kita punya kebutuhan, digoda hawa nafsu, kita punya kesalahan, ada niat untuk benar, ada niat untuk tobat, ada apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Sarana utama yang menjadi sarana di dalam kehidupan manusia ini adalah hawa dan rasa. Mari saudara-saudaraku, hak hidup ini kita pertanggungjawabkan. Semoga menjadi arti yang sesungguhnya. Kehidupan dunia ini menjadi damai, menjadi aman, menjadi rukun, dan manusianya memiliki arti yang lebih. Kadang-kadang yang paling kita ini sering kali lupa, itu kita menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan imajinasi kita ini selalu berharap kepada Tuhan. Berharap, tapi pelaksanaan kita belum memenuhi target yang diharapkan. Maka aku bersyukur ditinggali warisan dari leluhur kita, sekalipun dasar kitabnya tidak ada. Akan tetapi Sastra Jendra Ayuningrat Pangruwate Diyo itu mengajarkan manusia harus selalu mengenal diri sampai menuju pada jati diri. Setelah mampu mengenali jati diri, manusia akan mengenali hidup. Setelah manusia mengenali hidup, di situ manusia akan mengenali keesaan Tuhan, yang mana di situ tidak bisa diterjemahkan secara lisan,
Karena apa? Karena tan kinoyo ngopo uga tan kiniro. Jangankan keesaan Tuhan diterjemahkan di lesan, rasa dan hawa kita itu sendiri susah untuk kita realitakan. Jadi hawa itu wujudnya kayak apa, bentuknya kayak apa, tapi selalu ada dan berada. Sekalipun saya di kolong jembatan juga ada dan berada, di mana saja ada. Dan setiap waktu kita selalu merasakan dalam situasi kayak apapun, di situ ada yang dirasakan. Itu wejangan-wejangan dari leluhur kita berdasarkan sastra Jendra Ayuningrat Pangruwate Dio. Manusia ini harus mengenali hak hidup dan bisa mempertanggungjawabkan hidup agar supaya mampu mencapai kelayaan kehidupan ini yang diharapkan oleh banyak orang, berarti bagi semuanya. Bagi saya cukup sekian dulu. Terima kasih, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur suwun.